sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'dhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. At-ta'ajjubu. Ini bab ta'ajjub. Bi'af'alan tiq ba'dama ta'ajjubah auji bi'af'il qabla majrurin bibah wa tilwa af'alan sibannahu kama awfa khalilaina wa asdik bihima. Bi'af'alah dengan wazan af'alah, intik ucapkanlah olehmu ba'dama ta'ajjubah setelah ma ta'ajjubiyah, setelah ma untuk sigot kekaguman. Auji atau datangkanlah olehmu bi'af'il dengan wazan af'il qabla majrurin yang sebelum, halnya sebelum lafaz yang dibaca jar bibain dengan ba. Watilwa af'ala, dan akan lafaz yang menyertai af'ala, lafaz sesudah af'ala, insibannahu, nasabkanlah olehmu hu akan tilwa af'ala. Kama aufa khalilaina wa asdik bihima, seperti contoh ma aufa khalilaina wa asdik bihima. Ma aufa, alangkah tepatnya menepati janjinya, khalilaina, kedua kekasih kami, wa asdik bihima, dan alangkah jujurnya bihima khalilaina, kedua kekasih kami. Ini bab menerangkan tentang sigat ta'ajjub. Sigat ta'ajjub itu adalah satu bentuk mengungkapkan kekaguman kita. Kalau kita ingin mengungkapkan kekaguman dalam bahasa Arab, maka pakainya sigat ta'ajjub ini. Fi'il yang digunakan dalam sigat ta'ajjub ini adalah fi'il biasa, kemudian dianutkan wazannya wazan af'ala yang jatuh setelah ma. Jadi bunyinya bagaimana? Ma af'ala, itu wazannya ma af'ala satu. Atau wazan ta'ajjub af'il bi, dengan wazan af'il diikuti wazan af'il, kemudian setelah af'il ada huruf jar, yaitu huruf jar ba. Huruf jar ba. Jadi contohnya seperti yang ada di bait ma aufa khalilaina. Ma aufa khalilaina, ma ini ma ta'ajjubiyah, aufa ini fi'il ta'ajjubnya, khalilaina ini adalah muta'ajjab bih, yaitu sesuatu yang dikaguminya. Wa asdik bihima, asdik bihima juga begitu. Ai asdik bi khalilaina. Asdik bi ini adalah fi'il ta'ajjubiyahnya, khalilaina ini adalah muta'ajjab bih.
ya perkara yang dikagumi. Contoh-contoh yang ada di sini aufa. Aufa ini dari fiil biasa sama seperti sodako. Ya, itu fiilnya asdaqo, dianutkan wazan af'ala jadi asdaqo, ditambah ma ditambah ma asdaqo khalilaina boleh, atau asdik bihima. Waalaikumsalam. Asdik bihima itu juga boleh. Ma aufa khalilaina boleh. Ma aufa khalilaina atau aufi bi khalilaina itu juga boleh. Ini sigot yang namanya sigot ta'jubiyah. Nah, adapun pembahasannya nanti, pembahasan apakah maknya itu ma mausul atau maknya itu ma istifham atau apa. Nah, ini pada pembahasan-pembahasan yang lain yang dalam bait ini tidak diketengahkan pembahasan-pembahasan tersebut. Jadi kalau ada di itu di Al-Quran. Asmi bihim wa absir. Asmi bihim wa absir itu dari fiil biasa, dari fiil sami'a. Wa absir dari fiil biasa absara yubsiru. Asmi bihim itu maksudnya alangkah mereka mendengar. Begitu juga absir. Absir ini asalnya para mufassir menafsirkan absir bihim. Asmi bihim wa absir wa absir bihim. Alangkah mereka melihat. Maksudnya kita kagum, kita takjub bahwa mereka itu benar-benar menyaksikan dan juga benar-benar mendengarkan. Dalam Al-Quran juga ada sigot takjub itu. Nah, contohnya begini. Sigot takjubiyah. Sigot takjubiyah fiilnya adalah fiil af'ala. Wazannya ma af'ala. Ini wazan sigot takjubiyah. Ma af'ala. Atau kita ikutan wazan af'il bi. Ma af'ala ini nanti setelah lafaz af'ala, setelah fiil af'ala maka wajib dibaca nasab. Ini yang dimaksud dari watil wa af'alan sibannahu. Watil wa af'alan sibannahu. Lafaz yang sesudah af'ala maka dibaca nasab. Nah, adapun yang wazannya af'il bi jelas karena di sini ada majrurin biba, karena ada huruf jar maka dia jadi majrur dengan ba. Contoh misalnya selain yang ada di bait ma'aufa khalilaina. Ma'aufa khalilaina itu maksudnya alangkah menepati janji khalilaina kedua kekasih kami. Maksudnya betapa kedua kekasih kami itu tidak pernah ingkar janji, benar-benar menepati janji. Aufa. Asdik bihima maksudnya asdik bi khalilaina, alangkah jujurnya, alangkah benarnya. Siddiq atau sodik, alangkah benarnya bihima kedua kasih kami. Ini contoh-contoh yang ada dalam bait. Nah, kita buat contoh lain misalnya. Kalau kita buat contoh lain, alangkah bagusnya atau alangkah indahnya, alangkah baiknya Zaid. Boleh kita ucapkan ma ahsana Zaidan. Boleh. Ma ahsana Zaidan. Ini untuk mengungkapkan betapa Zaid bagus banget. Betapa baik Zaid itu bagus sekali. Ma ahsana Zaidan. Atau kita mau mengucapkan alangkah cantiknya Hindun. Ma ajmala. Ma ajmala Hindan. Boleh seperti itu. Ma ajmala Hindan. Kita ingin menyatakan betapa mahirnya, betapa pandainya Amar misalnya. Ma amharo. Ma amharo amron. Jadi sekali. Ma amharo amron. Nah, adapun i'rabnya ma di sini, kalau musannif ini mengatakan bahwa ma di sini adalah ma nakirah tammah.
ma nakirah tamah itu ma yang meskipun nakirah dia bisa jadi mubtada. Kita tahu bahwa mubtada itu kan harus isim ma'rifat. Nah, ini ma di sini nakirah, cuma nakirah tamah khusus ma yang ada pada ta'ajjub. Ini ma yang memang meskipun nakirah dia bisa jadi mubtada. Jadi kalau ditarkib kalau disusun secara i'rab, ma amharo zaidan, ma-nya ini punya mana syai'un, sesuatu. Amharo membuat pandai, sesuatu membuat mahir. Apa ma? Fa'ilnya domir, baliknya kepada ma lagi. Amron akan amal. Amron di sini muta'ajjab bih, muta'ajjab min, muta'ajjab bih. Ini amar di sini perkara yang dikagumi, ini jadi maf'ul bih. Maf'ul bihnya amhar. Maf'ul bihnya amhar. Demikian juga sama ma ahsana zaidan. Ma-nya ini nakirah tamah. Ahsana ini adalah fi'il. Kemudian zaidan jadi maf'ulnya ahsana. Jadi ma ini mubtada, kemudian amharo, ahsana, ajmala, ini adalah jumlah. Fi'il madhi biasa, kemudian mengandung dhamir, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun, takdiruhu dhamir mustatirun yarji'u ila ma, kembali kepada ma fa'ilnya. Nah, wal jumlatu minal fi'li wal fa'il, jumlah ini jumlah dari fi'il dan fa'il ahsana ajmala, ini jadi khobar. Khobarnya siapa? Khobarnya ma. Jadi ma-nya di sini adalah mubtada. Kemudian ahsana ini jadi khobar fi'il, makanya disebut dengan khobar jumlah karena berupa fi'il. Ini kalau kita mengikuti berpendapat bahwa ma ini adalah ma nakirah tamah. Ada juga yang mengatakan ma ini adalah ma nakirah biasa, cuma ada sifat yang dibuang. Sifat yang dibuang itu apa? Syai'un adimun. Artinya ma ini bermakna syai'. Syai'un adimun amharo amron. Isim nakirah kalau dia tidak tamah, nggak sempurna, maka saat mau jadi mubtada harus pakai musawwig. Nah, musawwignya itu antara lain disifati. Boleh disifati. Jadi artinya apa? Syai'un adimun amharo amron. Syai'un adimun ahsana zaidan. Syai'un adimun ajmara hindan. Ini takdirnya. Takdir atau kira-kira maknanya seperti itu jika diperkirakan. Ada juga yang mengatakan ma ini ma mausul. Jadi punya makna seperti alladhi. Terus kalau ma mausul gimana? Ma ahsana zaidan, alladhi ahsana zaidan maksudnya. Sesuatu yang membuat baik apa ma, zaidan akan zaid, khobarnya dibuang. Isim mausul, ahsana jadi silahnya. Nah, kemudian nih jumlah setelahnya jadi silah. Kemudian khobarnya dibuang. Ma ahsana zaidan syai'un azimun atau azimun. Sesuatu yang membuat zaid itu bagus, sesuatu yang membuat zaid itu baik atau hindun itu indah. Azimun itu benar-benar luar biasa. Azim. Ini takdir saja. Tiga tadi ada. Iya mubtada. Kalau itu nakirah tamah, Mausul ya, alladhi. mausul. Kalau mausul khobarnya dibuang. Jadi sama juga kita ucapkan alladhi ahsana zaidan azimun. Luar biasa. Syai'un azimun. Terus yang ketiga tadi ada. Nakirah, tapi dia nakirah biasa, cuma sifatnya dibuang. Oh, Dengan makna syai'. Syai'un azimun ahsana zaidan. bukan nakirah tamah ya katanya. Bukan nakirah tamah. Syai'un azimun ahsana zaidan. Ini kalau kita analisa takdirnya. Nah, adapun sigotnya ya seperti itu aja pokoknya. Sigotnya maaf Allah. Kalau kita ingin mengungkapkan kekaguman atau ketakjuban kita, maaf Allah. Alangkah jauh jaraknya misalnya. Maaf ada masafatan. Apalagi? Alangkah pahitnya kopi. Ma amarro qahwatan. Alangkah
butuhnya, alangkah butuhnya Zaid kepada Allah, ma'afqara Zaidan ilallah gitu. Alangkah fakirnya. Wazannya ma'afala atau dengan wazan af'il bi, bisa juga dengan wazan af'il bi. Contoh-contoh yang sudah ini bisa kita ungkapkan dengan wazan af'il bi. Alangkah mahirnya Amar, boleh. Amhir bi amrin, boleh. Amhir bi amrin. Amhir bi amrin. Alangkah mahirnya Amar. Alangkah bagusnya Zaid, boleh kita ucapkan ahsin bi Zaidin. Alangkah cantiknya Hindun, boleh kita ucapkan ajmil bi Hindin. Ajmil bi Hindin. Nah, keduanya baik af'il maupun af'ala yang jatuh setelah ma'afala, ini dua-duanya adalah fi'il. Dua-duanya adalah fi'il, disebut dengan fi'il asalnya memang fi'il madhi. Namun nanti disebut sebagai fi'il ta'ajjubiyah. Sama juga ini af'il bi, ini ya seperti fi'il amar. Cuma nanti disebutnya sebagai fi'il ta'ajjub. Jadi maknanya bukan amhir bi amrin, itu amanahnya bukan pandaikanlah Amar, bukan mahirkanlah Amar, bukan ahsin bi Zaidin, itu maknanya bukan baguskanlah Zaid, bukan, tapi alangkah bagus Zaid. Ajmil bi Hindin, ini bukan arti percantiklah Hindun, bukan, tapi alangkah cantiknya Hindun. Maka yang fi'il amar ini nanti sebutannya bukan fi'il amar yang sebutnya seperti fi'il amar, tapi sebutannya sebagai fi'il ta'ajjub. Jadi amar cuma amar di makna ta'ajjub. Amar yang punya makna ta'ajjub, bukan punya makna tolak, bukan punya makna perintah. Adapun afala fi'il madhi, bukti kenapa afala disebut sebagai fi'il madhi, ini buktinya ada dalam kalam Arab gini. Alangkah butuhnya aku kepada Allah, alangkah butuhnya aku kepada Allah. Maka ungkapannya ma'afqarani ilallah. Ini ungkapan orang Arab, kalam Arab. Ini membuktikan bahwa afqara adalah fi'il. Apa buktinya? Ada nun di situ, nun ya. Fi'il kalau mau sambung dengan dhamir yang mutakalim, maka harus pakai nun wikoyah namanya. Ma'afqarani, nggak boleh afqari. Itu ciri-ciri fi'il, pasti dia ada nun wikoyah ketika dia ditempelkan dengan dhamir ya mutakalim. Kalau isim dengan ya mutakalim nggak usah pakai nun, langsung olami langsung. Tapi kalau fi'il harus dengan nun, namanya nun wikoyah. Ini bukti bahwa afqara adalah fi'il madhi. Ini adalah fi'il amar bimana ta'ajjub atau fi'il ta'ajjub, af'il bi. Ada contoh di situ, contoh bahwa af'ala itu adalah fi'il af'ala itu adalah fi'il madhi, dan juga af'il bi yang ada pada sigat ta'ajjub itu adalah fi'il amar bimakna tolab. Dua-duanya memang fi'il, karena dua-duanya tanda-tanda fi'il itu kan diantaranya tadi ada nun wikoyah jika dia sambung dengan ya mutakalim, atau dia layak dipasang nun yang namanya nun taukid. Bita fa'alta wa tatwaya fali wa nunu akbilanna filan yang jali. Akbilanna itu maksudnya nun taukid. Ada fi'il ta'ajjub yang pakai nun taukid. Ada syirin di situ. Wa mustabdilin mimba di ghadbah suraimatan fa ahri bihi min tuli faqrin wa ahriya. Asalnya wa ahriyan. Ada nun taukidnya. Wazan yang af'il bi fa ahri bihi.
fa ahri bihi. Kemudian yang wazan ya fa ahri bihi, afil bi. Nah, kemudian yang pakai nun taukid wa ahriyan. Itu ahri kemudian dipakai nun taukid wa ahriyan. Jadi muradnya di situ apabila ada sigot ta'ajjub, yakni ungkapan kekaguman dalam kalam Arab, maka menggunakan wazan ma'af'ala. Menggunakan wazan ma'af'ala. Yang menasabkan lafaz setelahnya. Yang menasabkan lafaz setelahnya. Menggunakan wazan ma'af'ala yang menasabkan lafaz setelahnya. Atau wazan af'il bi, atau wazan af'il bi. Atau wazan af'il bi. Wa hadfa ma minhu ta'ajjab tastabih in kana indal hadfi ma'nahu yadi. Wallahu a'lam bissawab.